Leonarda Cianciulli lahir di Italia pada tahun 1893. Dia merupakan anak dari korban perkosaan. Ibunya kemudian dipaksa menikah dengan si pelaku dan hidup dalam kemiskinan. Akibatnya, Leonarda sempat mencoba untuk melakukan bunuh diri sebanyak 2 kali di masa remajanya. Ketika dewasa, Leonarda memilih untuk menikah dengan seorang pegawai pemerintah yang bernama Rafael Pansardi. Pernikahan itu dikutuk oleh ibunya, sebab ibu Leonarda menginginkan dia menikah dengan pria kaya pilihan ibunya. Leonarda pun pergi dari kota kelahirannya dan menetap di Potenza, di mana Leonarda kemudian ditangkap dan dipenjara atas kasus penipuan pada tahun 1927. Setelah dibebaskan, keluarga Leonarda sempat berpindah-pindah sebelum akhirnya menetap di Correggio. Di sanalah Leonarda membuka usaha pembuatan sabun dan terkenal di kota itu. Leonarda diketahui sangat percaya dengan ramalan. Dia pernah diramal bahwa dirinya akan memiliki banyak anak, tapi anak-anaknya sebagian besar akan meninggal ketika masih kecil. Ramalan itu terbukti benar, sebab dalam pernikahannya, Leonarda hamil sebanyak 17 kali. 3 anaknya gugur dalam kandungan, sedangkan 10 lainnya meninggal saat masih kecil. Yang tersisa hanya 4 anak, sehingga dia menjadi sangat protektif terhadap keempat anaknya. Suatu hari, Leonarda pernah pergi ke seorang peramal yang membaca telapak tangannya. Peramal itu mengatakan kalau di tangan kanannya terdapat penjara, sedangkan di tangan kirinya terdapat rumah sakit jiwa untuk para kriminal. Siapa sangka kalau suatu saat, ramalan itu menjadi nyata dalam kehidupan Leonarda. Semua bermula ketika putra sulung kesayangannya yang bernama Giuseppe diharuskan bergabung dengan militer Italia dalam Perang Dunia II pada tahun 1939. Leonarda yang takut akan kehilangan putranya berasumsi kalau dia membutuhkan tumbal manusia untuk menyelamatkan putranya. Dia akhirnya melakukan tipu muslihat pada seorang tetangganya yang bernama Faustina Setti, seorang perawan tua yang meminta bantuannya untuk dicarikan suami. Dengan iming-iming akan dipertemukan dengan seorang pria, Leonarda berhasil memancing Faustina untuk bersiap-siap pergi ke Pola tanpa memberitahu siapapun. Faustina pun menurut dan mempersiapkan kepergiannya secara diam-diam, termasuk menuliskan surat kepada kerabat yang mengatakan kalau dia baik-baik saja, dan rencananya baru akan dikirimkan ketika dia telah sampai di Pola. Ketika Faustina mengunjungi Leonarda untuk yang terakhir kali sebelum pergi ke Pola, dia diberikan minuman anggur lalu dieksekusi menggunakan kapak. Tubuhnya kemudian diseret ke kamar mandi, lalu dibagi-bagi menjadi 9 bagian, sedangkan hanya ditampung di dalam sebuah baskom. Bagian-bagian tubuhnya itu kemudian dicampur oleh cairan untuk membuat sabun, dan diaduk sampai semuanya menjadi kental kecoklatan, lalu dibuang ke septic tank di sekitar rumahnya. Sedangkan yang telah ditampung dibiarkan sampai mengental, lalu dipanggang dalam oven sampai mengering. Setelahnya ditumbuk menjadi bubuk dan dicampur dengan bahan-bahan untuk membuat kue. Kue itu kemudian dibagikan pada tetangganya dan dimakan sendiri oleh Leonarda dan keluarganya. Mirisnya, Faustina bahkan telah membayar Leonarda sebesar 30.000 lira atas jasanya sebagai pengatur jodoh. Korban keduanya merupakan seorang wanita parubaya bernama Francesca Soavi yang dijanjikan pekerjaan oleh Leonarda. Modusnya sama seperti sebelumnya. Francesca diminta untuk menulis surat pada kerabat yang mengatakan kalau dia baik-baik saja dan akan dikirimkan jika dia sudah tiba di kota tujuan. Pada pertemuan mereka yang terakhir sebelum keberangkatannya, Francesca diberikan anggur dan dieksekusi dengan cara yang sama seperti pada Faustina. Dari korban yang kedua, Leonarda mendapatkan bayaran 3.000 lira atas jasanya yang telah memberikan pekerjaan pada Francesca. Korban yang terakhir adalah seorang janda parubaya yang bernama Virginia Cacioppo dan merupakan mantan penyanyi soprano. Virginia dijanjikan pekerjaan dan diminta untuk mempersiapkan kepergiannya secara diam-diam. Seperti 2 korban sebelumnya, Virginia dieksekusi di kunjungan terakhirnya. Tapi kali ini tubuh Virginia dijadikan sebuah sabun. Hal itu dikarenakan pencairan dari tubuhnya menghasilkan cairan yang putih dan berlemak, sehingga sabun yang dihasilkan merupakan sabun creamy terbaik. Bahkan menurut pengakuan Leonarda, kue yang dihasilkan dari tubuh Virginia juga merupakan kue yang terenak. Dari Virginia, Leonarda mendapatkan uang sebesar 50.000 lira dan perhiasan.
Dia juga bahkan menjual semua pakaian dan sepatu Virginia. Semua kejahatan Leonarda baru terungkap ketika adik ipar Virginia merasa curiga dengan hilangnya Virginia. Dia terakhir kali melihat Virginia memasuki rumah Leonarda, sehingga adik iparnya melapor pada polisi dan penyelidikan atas Leonarda pun dilakukan. Awalnya Leonarda tidak mengakui perbuatannya, sampai akhirnya kecurigaan polisi mengarah pada putra kesayangannya yaitu Giuseppe. Takut kalau putranya akan ditangkap, Leonarda akhirnya mengakui semua perbuatannya dan diadili pada tahun 1946. Dia dijatuhi hukuman penjara 30 tahun dan harus menjalani 3 tahun hukuman di rumah sakit jiwa untuk para kriminal, sesuai dengan ramalan yang pernah dibacakan untuknya. Leonarda akhirnya meninggal pada tahun 1970 karena pendarahan di otak di usia 70 tahun. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.